Satukan niat, asalkan terlihat. Dekatkanlah merahmu dan mulai langkahmu. Terus melangkah, melangkah maju. Majukan semangat bangsa Indonesia. Selamat datang di Berani bersama Generasi Kini, sebuah program dari Pelataran yang menampilkan potret pemuda Indonesia yang inspiratif. Nama aku Cita Pohan, senang sekali kali ini bisa menjadi host dari acara yang sudah banyak menginspirasi kita karena selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang berbagi cerita beraninya. Nah, kali ini Berani hadir dengan sebuah tema baru yang mana akan banyak mengangkat cerita tentang ekowisata, nature, culture, dan juga community. Banget nih Ucita akhirnya bisa duduk di sini dan akan mendengarkan cerita berani dari seorang perempuan yang istimewa sekali. Kenapa dibilang istimewa? Tentu saja semua perempuan sebenarnya istimewa ya, semua orang itu istimewa. Tapi kali ini yang istimewa adalah cerita yang akan dia bagikan kepada kita. Bagaimana keberaniannya dalam menjalani kehidupan dan mencapai semua mimpi-mimpinya. Ya, langsung aja kita ketemu dengan Putri Indonesia 2022-2023 dan juga Miss Universe Indonesia 2022-2023. Ini dia Laksmi Sari. Halo. Oh, wow. What an introduction. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sama Laksmi karena Laksmi ini kita kenal sebagai Putri Indonesia 2022-2023 yang juga merupakan seseorang yang punya pendidikan fashion ya, background pendidikan kamu fashion, benar? Kamu sekolah fashion? Sekolah fashion design untuk selama 2 tahun, and then fashion business. Ah, fashion design dan fashion business. Yeah, so my undergraduate is actually fashion business. Oh, yes. Oke, itu dia. Dan juga menjadi brand ambassador G20 2022 dan juga menjadi new face of Ubud Writers and Readers Festival di usia yang sangat muda ya. Jadi banyak banget nih kayaknya yang pengen kita tanyain sama Laksmi. Mudah-mudahan bisa diceritain semuanya. Yes, absolutely. I would love to talk about everything today. Yes, pastinya. Kita pengen dengar cerita berani kamu bersama generasi kini. Ya, Laksmi, boleh dong ceritain perjalanan dan perjuangannya Laksmi dari awal gitu kan ya, Putri Indonesia sampai ini sudah berapa bulan yang menjalaninya sekarang jabatannya? Semenjak Mei. Jadi maybe around 6 bulan. Ya. So first pertama itu it started when I came back to Indonesia. Jadi sebelumnya kan saya student di Italy where I studied fashion business. Oh, kamu sekolah fashion business itu di Italia? Yeah, and then I was a pandemic graduate. Jadi di Oktober 2020 itu setelah graduate saya balik ke Ubud, ke Bali untuk membantu family business dan juga to start something after I graduated. Dan ketika kembali itu rasanya kayak wow, Ubud was so devastated by the pandemic and it was so quiet. Oke, keadaannya beda banget sama sebelum kamu waktu pergi dari Ubud gitu ya? Iya, keadaannya beda banget sebelum pandemi and even now, sekarang sudah pelan-pelan bangkit lagi. Tapi that time itu benar-benar sunyi, benar-benar people were struggling. What should they do in terms of survival? Jadi sebenarnya ikut Putri Indonesia itu pengen uplifting, membawa sesuatu kembali, bukan cuma ke Ubud, but to Bali. Ah, itu dia. To uplift my community. To uplift the community. Aduh, pas banget nih sama temanya berani kali ini ya. Dari support system kamu yang selama ini nge-push kamu untuk maju, untuk berani gitu ya. Apa yang mereka bilang setelah kamu beneran nih jadi nih Putri Indonesia gitu? Yang pastinya mereka sangat bangga. They were like, yeah, I told you so, gitu. Pasti bangga sekali dan of course, you know, they're still supporting me until now karena my journey didn't just stop at Miss
Putri Indonesia, but I also have to go to Miss Universe, dimana I will have to make the whole country proud. Yes, itu semua yang kita tunggu-tunggu ya. Iya. Kita udah tungguin banget nih Laksmi mau berangkat. Oke, so menjadi seseorang yang sekarang punya titel, punya selempang, kemana-mana pakai crown gitu ya. Banyak orang yang mengidolakan kamu, yang menjadikan kamu sosok inspiratif gitu buat mereka. Tapi kalau buat Laksmi sendiri yang notabene gitu ya, memang ya itu tadi gitu, banyak berkontribusi, suka gitu dengan apa namanya melakukan sesuatu bersama komunitas gitu ya. Kamu sendiri punya nggak sosok inspiratif yang selalu bikin kamu semangat? Ya, karena masalah kontribusi untuk komunitas ini sebenarnya terinspirasi dari orang tua. Oke. So my parents have always been a big contributor to their community in their own way, dan I've always been inspired by that karena I was brought up with the Balinese philosophy where you have to help the community, and the community will help you whenever you need. Dan juga sosok inspirasi besar dalam hidup saya adalah my mom, because she is a very courageous woman, wanita yang sangat berani di dalam hal-hal seperti business and also pushing the culture outside. Jadi even though my mom is Australian, but she absolutely loves Bali culture. For me, she's already like really Balinese. Sometimes orang bilang ya dia lebih Bali daripada orang Bali. Karena dia benar-benar memperjuangkan budaya Indonesia. So through her festival, the Ubud Writers and Readers Festival, she really introduces Indonesian culture to the world, to the international audience that comes there. So I take a lot of inspiration from that. Oh, itu dia. Jadi emang ternyata tokoh inspiratifnya dari orang terdekat, dari inner circle. Versinya Laksmi dengan cara Laksmi sendiri. Seperti apa sih gitu? Karena kan kalau sebagai Putri Indonesia itu kan pastinya ada campaign advokasi dan juga banyak hal yang harus dibawa ya oleh Putri Indonesia untuk memajukan Indonesia jadi lebih baik gitu kan ya. Nah kalau versi Laksmi, campaign dan advokasi yang seperti apa sih yang Laksmi bawa? Jadi my campaign itu, my advocacy is in literacy. Okay. So in a way, I am continuing my mom's legacy in her, fight for creating Indonesia that is more well-read and more well-written. But I also feel that I am continuing the legacy of our heroes in Indonesia, like R.A. Kartini, where she fights for education for women. I feel like I am continuing this great women's legacy, so I'm pushing forward literacy because it's such an underrated issue, but it's a universal problem that I feel like we need to talk about it more, not just in Indonesia, but also on the world stage. And right now I am busy with sort of creating a social media campaign. It's called Laksmi for Literacy, and everyone's been posting what they're reading and tagging me on social media. So I'm really excited and happy to see that people are actively reading. Karena Indonesia is like one of the countries where we don't read enough. Jadi itu sangat penting untuk our future. And apart from that, I also do workshops where I do storytelling to children. I'm also fundraising, jadi dananya bisa disalurkan ke non-profit atau sekolah-sekolah agar mereka bisa membeli alat tulis, beli buku untuk children, especially the ones that are out of reach. Oke, yang di tempat-tempat terpencil, sulit dijangkau, jadi bukunya dikirimkan ke sana gitu ya. Aduh, kita pengen dukung bersama ya pastinya ya kalau dengar semangatnya Laksmi yang sangat berani gitu ya menyampaikan apa yang diimpikan, apa yang diinginkan, dan juga semuanya ini juga sedikit demi sedikit satu persatu dijadikan kenyataan. Aduh, seneng semuanya banget. Dimulai dari kata berani. Yes, berani untuk mewujudkan semua itu ya kamu. Aku pengen tahu deh, Laksmi kan tadi bilang ibu itu dari Australia. Ayah Indonesia. Jadi ada dua culture sebenarnya yang memang dua kebudayaan besar yang di dalam dirimu nih hadir gitu, tidak bisa terelakkan gitu ya. Tapi apa sih, ini bukan untuk membandingkan, tapi aku pengen tanya sama Laksmi, apa yang membuat Laksmi bangga untuk merepresentasikan Indonesia? Wow, kalau I know that my mom is Australian and my dad is Balinese, tapi benar-benar
I'm very Balinese. Gitu ya? Ya, kental banget Balinya. Mungkin kalau ngomong bahasa Indonesia, you can hear my accent. Aksen It's so Bali, Bali ya? banget. Jadi kalau bahasa Inggris Australia, tiba-tiba kalau ngomong bahasa Indonesia, oh Bali ini dia gitu. Iya, benar-benar. Jadi emang I am in my heart fully Balinese dan Indonesian. So of course I'm so proud to represent Indonesia on the world stage because it's in me, and I absolutely love introducing Indonesia to the world. Karena I've been abroad for 8 years to study, and every time someone asks me where I'm from, they would be like, I would say I'm Balinese. I'm from Bali, and they would be like, oh my God, you're from Bali, amazing. But when I say I'm from Indonesia, they're like, okay, oh, maybe sometimes they don't know. Yeah, they maybe don't know they're where like, oh, is it Indonesia Bali? is, yeah. So they think Bali is its own place. Of course, I'm very proud to be Balinese and to be from Bali, but when I speak of Indonesia, it's like I'm teaching them. I'm teaching them about our culture and that, you know, it's so rich. Indonesia is beyond Bali, and we have so much diversity. I'm very passionate about our culture, all the different types of cuisines, our food, but also our biodiversity. So I'm so proud to represent Indonesia because there's so much for me to talk about. Wow, she's a real storyteller. Karena aku ngedengerin kamu cerita tuh benar-benar sampai kayak terhipnotis gitu masuk ke semua cerita dan excitement kan? kamu. I mean, like, I'm sure you've had a similar experience. Mungkin you've been abroad and like you talk about your country and all the richness and diversity, right? Rasanya beda ya? Rasanya beda. Pasti seneng aja gitu, telling people about our story, our richness gitu. Ya, nih aku pengen minta Laksmi untuk kasih pesan nih buat yang nonton ya. Di episode Berani kali ini kan tadi udah disebut ya bahwa kita bahas banyak tentang ekoturism, tentang culture, nature, dan juga community gitu ya. Ada pesan nggak sih buat teman Berani yang lagi nonton terkait dengan hal itu dari Laksmi? Ya, mungkin especially for women, I would say to be lebih berani, especially regarding our culture, talking about our culture and protecting our culture, because I feel like women, we are at the forefront of our culture. We are mothers and we are also educators. Jadi kita sebenarnya menyalurkan budaya itu dari generasi ke generasi. Jadi I feel like as women, we need to really be more outspoken about our culture, continue to preserve and protect it. And that's my message for all the women out there who's watching Berani right now. I think we all can be more berani about, you know, putting our nation up there. Ini pesannya untuk bukan cuma untuk perempuan, tapi buat semua teman Berani generasi muda masa kini. Apa? Buat generasi muda masa kini, I would say let's go out there and prove people wrong. All the negative stereotypes about being young. I know we can do it. We can be bold and we can make Indonesia proud because the future is in our hands. And I'm so proud to be one of the young Indonesians to put our nation up there, to talk about our culture and everything that we have to offer. Alright. Ayo kita berani. Ayo kita berani ya. Kita copy optimisme dan keberanian dari Laksmi Sari. Boleh dong kita kasih tepuk tangan. Kita sendiri nih yang tepuk tangan. Yang lagi nonton boleh tepuk tangan. Tapi pastinya mau bilang terima kasih juga nih untuk semua yang sudah menonton episode Berani kali ini. Dari Bali untuk dunia, Laksmi Sari. Sampai ketemu lagi, Laksmi. Terima kasih. Matur selalu. Matur suksma. Hai, balik lagi di Berani bersama Generasi Kini bersama dengan Uci Tapohan. Kali ini yang akan dibahas adalah dunia tari sebagai jendela budaya Indonesia. Makanya tamu spesial kali ini juga adalah seseorang yang sudah berkecimpung di dunia tari dari usia masih sangat muda. Langsung aja yuk kita ketemu dengan si ronggeng cantik. Ini dia Rosmala Sari Dewi.
Hai Mala, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah baik. Apa Baik kabar? ya, aku baik juga. Seneng banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol dengan suasana yang sangat asri. Menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam, benar-benar. Rosmala Sari Dewi, kita mau kenalan dulu nih sama penari dan koreografer yang satu ini ya, teman berani. Rosmala Sari Dewi dipanggilnya Mala. Panggilan saya Ros gitu boleh. Atau Ros ya, Mawar. Boleh ya? Boleh. Oke, sebagai koreografer di International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts, atau disingkat CIOF Indonesia. Itu aja paling gampang ya. Benar. Dan juga menjadi pengajar di beberapa institusi seni tari pastinya. Mala ini juga adalah seorang jebolan dari Broadway Dance Center New York. Seru. Seru banget. Ya, kita akan gali cerita kamu, cerita berani kamu Mala, yang pastinya gimana cara kamu juga menjunjung jendela budaya Indonesia lewat seni tari ya. Well, ngomongin seni tari, aku termasuk orang yang suka banget nonton pertunjukan tari. Mau itu tradisional, mau itu yang tari modern, yang kontemporer, yang kekinian banget. Aku tuh suka banget ngelihatnya kayak apa ya, gerakan-gerakan tarian tuh bisa ngasih satu pesan tanpa harus berkata-kata gitu. Jadi buat aku sebagai penonton, aku senang banget ngelihatnya. Dan biasanya untuk jadi inspirasi kita membuat sesuatu hal. Yes. Dan dari kecil tuh aku suka gitu ngelihat apa namanya orang yang nari gitu. Kita kan waktu kecil kan biasanya memang di TK gitu ya, di sekolahan gitu ada kegiatan nari. School tari ya. Pasti ada aja momen harus naik panggung nari. Gitu. Itu yang juga terjadi padamu nggak sih? Malah kamu nari dari umur berapa sih? Aku dari bandel seneng jogetnya itu umur 6 tahun. 6 tahun. Tapi aku masuk sanggar nari itu di umur 9 tahun dan itu aku 3 sanggar tari. Tradisional semuanya. Langsung 3? Langsung 3 mamaku. Jadi seminggu beda-beda gitu? Beda-beda. Jadi pertama itu sanggar untuk khusus Jawa, terus Nusantara, lalunya ada kreasi. Oke. Itu berarti masuknya 3-3 tradisional? Tradisional semuanya. 6 tahun tuh? 6 tahun dan abis itu karena aku senang dengan tari, akhirnya aku konsen 2005 aku kuliah tari. Jadi aku akademik formal di STSI Bandung, S1-nya penciptaan seni tari, S2-nya di Pasca Sarjana IKJ, seni urban. Lalu sekarang lagi doktor insya Allah. Tapi lagi deg-degan, lagi pengajuan proposal. Ini sama bidang? Sama, di ISI Surakarta penciptaan seni juga. Yes. Keren banget teman berani, bener-bener apa ya, konsisten dengan satu bidang yang kayaknya memang udah dicintai banget sih kayaknya. Saya like living with dance my life. You live with dance. And then aku sempat short course di International Student Visa Program di New York, itu di Broadway Dance Center New York. Karena aku senang dengan seni kontemporer, like tari kontemporer juga. Buat aku nari sudah menjadi penghidupan untuk diri aku dan aku akan memberikan hidup untuk tari itu sendiri. Oh, that's lovely. Ini semua narasumber baru mulai ngobrol udah langsung ada yang pengen kita quotes gitu ya dari obrolan. Dari keadaannya sekarang nih Mala, kan seni tari Indonesia tuh banyak banget ya. Kita punya 34 provinsi, ya kan. Tarian Indonesia tuh kalau nggak salah datanya tuh lebih dari 3.000. 3.000 yes. 3.000-an ya. Setiap kota, kecamatan itu sanggar tuh banyak dan mereka punya berbagai macam tari tradisional kreasi sendiri. Iya. Nah, kamu ngelihat hal tersebut dan cara kamu untuk ngefokusin diri gitu ke part-part tertentu itu kayak gimana? Oke, aku tuh sekarang seperti yang tadi dibilang bukan saatnya masanya aku lagi. Jadi sekarang bahwa hidup aku ini bagaimana aku untuk masyarakat. Jadi komunikasi sosial untuk masyarakat. Jadi setiap aku ke daerah nari ke daerah untuk bukan lagi untuk belajar tari tradisional. Jadi aku lebih memperdalam bagaimana aku belajar kesenian mereka, adat budaya mereka, bahasa mereka, kultur, dan bagaimana kita bersosial dengan masyarakat setempat di sana. Bagaimana kita mempelajari adat budayanya juga, terus ekonominya juga, budaya juga. Di situ akan memberikan makna dan akan menjadi sesuatu experience estetis buat aku, maybe
empiris juga, dan I will be sharing to. Jadi aku sharing ke semuanya, kayak aku bicara sekarang ke orang, ke masyarakat, ke teman, ke ini. Jadi tidak hanya katanya, tapi aku akan memberikan sampai sejarahnya, sampai dalamnya, more deep. Jadi aku sekarang lebih memperdalam seperti itu lagi, untuk mencari setiap provinsi itu apa nih, gitu. Sejarah, makna, kulturnya, sosialnya, komunikasi dengan masyarakat setempat, budayanya. Terasa lebih hidup ya? Yes, kayak gitu. yes. Berpengaruh nggak ke tarian kamu? Sangat berpengaruh, sangat. Karena kan itu kan jadi pengalaman aku kan. Apalagi setiap aku membuat kreativitas berkarya itu jadi apa yang ada di tubuh aku itu, ketubuhan aku setelah aku bergerak, ada saja yang gerakannya yang berada di daerah mana. Aku beringat di imajinasi aku saat gerak ini, jadi tarian ini apa kayak gini. Terus ini loh harus seperti ini, harus maknanya harus begini, dasarnya harus seperti ini, pakemnya seperti ini kayak. Aku juga pengen tahu dari kamu keliling ke sana kemari dan juga menempuh banyak pendidikan tari Indonesia. Saat ini keadaan seni tari Indonesia itu gambarannya seperti apa sih, Mal? Saat ini tuh sangat oke ya, aku bilang, karena pengaruh zaman, lingkungan kita sudah modern, jadi kita harus meresponnya juga dengan dunia digital, medsos pun. Jadi anak-anak sekarang ini mempergunakan digital, medsos itu untuk sesuatu hal yang positif. Jadi mereka sudah nari itu sudah bebas. Dia biar video, rekam kan. Habis setelah itu zaman pandemi kan semakin semua booming lah video, TikTok, joget semua ya. itu. Jadi mereka ruang pertunjukannya mereka lagi tidak lagi di panggung konvensional, juga panggung digital. Jadi orang mudah melihatnya. Jadi mereka tari tradisional, dia share, kan sampai kan semuanya. Jadi sudah tren, dan sekarang ini sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu masyarakat di Indonesia ini ya, bahwa kita tuh punya sekolah tari dari SMK jurusan. Ya, SMK. Jadi di SMK ini sudah ada jurusan tari, dan sekolah seni Indonesia, I mean like University S1, S2 juga sudah ada sekolah tari. Dan itu kita sudah bisa jadi pengajar di sekolah, guru seni dan budaya, bisa juga di Kemendikbud, bisa juga di Dinas Pariwisata, or Dinas Menteri Perhubungan Luar Negeri juga mungkin. Iya. Dan sekarang tuh sudah makin up ya. Dan coba kita aja kalau Indonesia promotion keluar yang dibawa apa? Kultur tradisional Indonesia kan, keseniannya seperti itu. And then acara-acara sekarang, kita menuju G20 ya, summit ya. And then kita promosinya yang pertama opening apa? Tari tradisional ya kan. Which is Bali is really kuat sekali dia kulturnya dan tari-tariannya. Ya. Sekarang tuh makin jadi makin hidup lah, seniman makin hidup ya. Makin hidup, benar. Kebayang, makin hidup dengan modernisasi juga, makin banyak platform, makin banyak cara. Anak muda juga sudah pintar mempergunakannya juga gitu. Jadi aku bilang sudah semakin ke blow up. Semakin ke blow up, menuju ke arah yang lebih. Yang paling berkesan atau yang momen yang tidak terlupakan, boleh nggak ceritain satu aja ke kita? Pasti banyak sih aku. Tapi ada satu yang ketika aku suka men-challenge diri aku sendiri. Jadi sebenarnya kalian tuh harus, jadi seberapa kapasitas, seberapa kuatnya, seberapa hasil prosesnya itu seberapa banyak kalian. Waktu nari di Spanyol, Barcelona itu aku mengalahkan semua kategori. Jadi aku solo kan, tunggal. Nah, dia itu tidak folk dance saja, aku didampinginya. Jadi kita ngelawan yang ballet, modern, hip hop, terus kontemporer. Nah, alhamdulillah aku paling tinggi skornya dan juara dari gold. Mau menjadi representasi Indonesia gitu ya. Rasa bangga pasti. Tapi di dalam hati kamu pada saat bertemu dengan kita bilang lawan dari sebuah kompetisi gitu ya, dari negara-negara lain, sebenarnya yang ada di dalam hati kamu tuh seperti apa sih, Mal? Suara hati kamu tuh apa sih sebenarnya?
aku tuh ini ya orangnya seneng aja, yang pasti seneng belajar, malah aku tuh seneng mempelajari kebudayaan mereka. Oh gitu. Jadi kayak buat aku jadi inspirasi dan aku elaborasi, nanti aku membuat dalam aku berkreativitas buat karya Memperkaya gitu. kreativitas kamu berikutnya. Dan mereka itu selalu really amazing with us. It's like so beautiful, like mereka tuh suka sampai mau belajar dengan kita, perfect pokoknya tuh. Dia seneng dengan kostum, tarian kita, budaya kita, pokoknya mereka senang sekali kayak gitu. Jadi kalau aku untuk feedbacknya dengan negara-negara lain itu menjadi bahan inspirasi aku. Itu dia untuk kontribusi berikutnya ya. Itu dia tadi ceritanya Mala dengan kontribusinya terhadap seni tari Indonesia, pastinya di dunia internasional ya, dan juga keinginannya untuk menjadikan ini legacy ya, buat ke generasi berikutnya. Mal, ini nggak sadar ternyata kita udah di penghujung obrolan nih, padahal kayak masih banyak banget yang pengen diobrolin. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan berikutnya. Tapi aku pengen minta Mala untuk tutup obrolan dengan kasih ke teman berani sebuah pesan, Mal, untuk generasi muda kalau pengen berkontribusi melestarikan budaya Indonesia seperti kamu gitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Aku berpesan terus berjuang, semangat ketika kamu memang terjun di dunia seni tari ini, karena kita sama-sama melestarikan, menciptakan dan kebudayaan tari Indonesia. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin juga, lalu terus semangat belajar apapun bidang kalian. Jadi diri sendiri, dan kita perempuan tidak perlu takut dengan apapun stigma. Terus kita juga mampu merubah bentuk, mampu untuk membuat perubahan, dan perempuan adalah pembentuk karakter bangsa. Manis. Aduh, rasanya aku pengen tepuk tangan. Thank you untuk Rosmala Sari Dewi. Sekali lagi teman berani, terima kasih untuk episode spesial dengan judul Dunia Tari Jendela Budaya Indonesia. Mala. Thank you. Hai semuanya, balik lagi di Berani bersama Generasi Kini. Ucita hadir kembali untuk ngobrolin topik-topik yang sangat inspiratif, banyak mengangkat isu-isu tentang ekowisata, nature, culture, and community. Yang pasti dengan narasumber-narasumber yang punya cerita berani, yang pastinya bisa menginspirasi kita semua untuk lebih berani melakukan hal baik yang pastinya berkontribusi untuk membuat Indonesia juga jauh lebih baik lagi. Langsung aja yuk, kita ketemu dengan satu narasumber yang adalah seorang yang sangat amat berbudaya. Beliau ini adalah salah satu founder dari Suara Gembira, sebuah organisasi pecinta seni budaya yang sukses melahirkan acara-acara positif untuk generasi milenial. Salah satunya adalah gerakan Indonesia Berkain yang sukses menjadi fenomena, dan pastinya kalau anak muda pasti pernah lihat deh lewat gitu di timeline sosial media kita. Langsung aja kita ketemu dengan Rifan Rahman. Tabe semuanya. Halo. Halo. Gimana kabarnya Rifan? Baik. Cuaca yang panas ini keringetan banget, tapi artinya baik. Makin hujan tuh biasanya gloomy, sedih. Benar. Panas tuh lebih enak ya. Panas pakai kain jadi adem. Bisa. Bener nggak? Ya, karena kalau ngomongin soal Suara Gembira, nggak mungkin kita nggak ngomongin soal kain Indonesia juga ya. Tentunya. Ya, tapi sedikit perkenalan juga nih buat teman berani bahwa Rifan ini memang menjadi salah satu pendiri Suara Gembira yang memang kampanye dengan hashtag Indonesia Berkain itu menarik animo para Gen Z ya, bukan cuma milenial juga, tapi Gen Z juga ikut serta melestarikan budaya Indonesia dengan pakai kain tradisional. Oke, obrolan sama Rifan dari Suara Gembira. Mungkin perkenalin dulu, mungkin Rifan, Suara Gembira tuh apa sih gitu? Oke. Singkatnya Suara Gembira, aku dan mitra aku Oi gagas dan bangun dari tahun 2017. Berawal dari kecintaan sekaligus keresahan kita terhadap
perkembangan seni budaya Indonesia. Kita merasa bahwa seni budaya Indonesia makin berjarak dengan generasi muda, makin terus dianggap kaku, kuno, tidak relevan, membosankan, dan kita merasa bahwa hal ini terjadi karena seni budaya Indonesia tidak mengalami proses pengembangan. Jadi terus terkukung dalam jebakan waktu tertentu, akhirnya karyanya terus tradisional. Padahal kalau kita melihat banyak budaya bangsa lain yang akhirnya berhasil menjadi budaya populer, Jepang dengan Harajukunya, Amerika dengan Broadway-nya gitu, lalu Eropa, Prancis dengan fashionnya, semuanya adalah kesenian yang terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu tanpa kehilangan akarnya. Akhirnya kita sadar bahwa Indonesia harus punya sebuah gerakan yang digagas anak muda untuk bisa mengembangkan seni budaya Indonesia. Tapi karena kita udah 1, 2 langkah, 10 langkah ke belakang, kita udah jauh terbelakang, maka kita nggak bisa hanya mengembangkan, tapi kita harus merevolusi seni budaya Indonesia. Akhirnya dari situ hadirlah ide untuk menciptakan Suara Gembira. Suara Gembira sendiri kegiatannya tidak hanya 1-2 hal, tapi memang multi kompleks kita sebut. Ada beragam aktivitas yang kita lakukan. Kita berpenetrasi di industri hiburan dengan menciptakan sebuah pergelaran musik dan tari yang memang ingin mengdobrak industri hiburan di Indonesia, membuktikan bahwa sesuatu sajian hiburan yang Indonesia banget itu tetap bisa relevan dan disukai sama anak-anak muda. Itu kita udah berjalan selama 4 tahun lebih, ditonton lebih dari 100.000 orang per hari ini di penonton fisiknya, dan kita merasa bahwa ini adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan. Tentunya selain itu kita juga melakukan banyak kegiatan, terutama di platform digital yang memang kita agresifkan selama masa pandemi. Salah satu dari kampanye digital yang memang kita jadikan konten hero bahasanya adalah kampanye Berkain, dengan tagar awalnya diinisiasi oleh Berkain Bersama dan Berkain Gembira, lalu kemudian setelah berhasil ditonton lebih dari 300 juta orang, kita merasa ini harus menjadi fenomena nasional, dan akhirnya kita menginisiasikan tagar Indonesia Berkain untuk akhirnya menjadi kampanye yang fokusnya adalah membiasakan anak muda untuk bisa berkain dalam keseharian dan dipadukan dengan gaya fashion masa mancanegara atau masa kini. Oke, tadi sempat bahas juga tentang wastra, kain, dengan tagar yang sekarang ini lebih besar dari tagar yang sebelumnya, ya kan, Indonesia Berkain. Kenapa sih sebenarnya kain ini menjadi fokus pada saat ini gitu ya, dari Suara Gembira? Latar belakangnya tuh kayak gimana ceritanya tuh, Van? Ceritanya panjang, tapi singkatnya adalah kita merasa bahwa saat ini industri busana Indonesia itu memprihatinkan, terutama perajin wastra. Kenapa? Ya mereka terus kalah bersaing, apalagi dengan industri printing, industri busana modern dan mancanegara. Dan aku rasa wajar terjadi karena sekarang industri ini atau industri fashion yang populer tuh nggak melebur bersama pelaku wastra. Padahal kalau kita lihat nenek moyang kita tuh udah menunjukkan sebuah, meskipun tidak tertulis, tapi sebuah konsensus bahwa akar dari busana Indonesia itu sebenarnya adalah kain Indonesia dan seni drapery-nya yang sangat beragam. Yang terjadi adalah sekarang ini orang agak lupa bahwa proses akulturasi dicampur dengan keluaran drapery itu harus bisa terjadi. Ibarat kata raja-raja zaman dulu, kalau dulu itu yang ngetren adalah sepatu Yeezy dan sepatu Balenciaga, mereka kan pakai sneakers Balenciaga. Tapi mereka waktu itu yang terkenal adalah sepatu pantofel karena dari bangsa Eropa, mereka pakai pantofel, tapi atasannya kain. Gitu. Nah, oleh karena itu yang kita lakukan adalah kita cuma membuka mata doang bahwa yuk kita tetap pertahankan seni drapery yang luhur dengan kompleksitasnya, dengan ininya, karena seni berkain itu adalah seni yang merdeka. Kita bisa menjadi desainer buat diri kita sendiri. Seni berkain itu adalah seni di mana dia memberikan kemampuan untuk slow living dan juga slow fashion, karena satu kain bisa dipakai untuk beragam gaya dan juga memberikan ruangan buat kita untuk bisa berhemat. Dan semua proses itu ketika dikombinasikan menjadi fashion, dikombinasikan dengan akulturasi fashion masa kini, akhirnya bisa menciptakan identitas Indonesia, dan identitas itu nggak pernah muncul. Jarang banget kita hadir ke luar negeri ataupun ke bangsa Indonesia bilang busana Indonesia tuh apa, dan itu nggak pernah ketemu. Dan bagi kita harusnya discovery-nya ya ini gitu, berkain lalu meleburkan budaya akulturasi yang nggak bisa dihindari, tapi ada tetap membentuk identitas. Dan apa sih sebenarnya yang bisa disupport sama kita nih yang lagi nonton nih? Yang bisa didukung menurut aku sederhana banget adalah membuka mata, berani untuk mencoba, berani untuk bereksplorasi. Itu adalah hal dasar dulu. Sama satu hal yang selalu aku ini adalah bagi anak-anak muda dan mungkin pemirsa yang nonton di sini, boleh banget kalian mengagumi dan juga mendalami budaya mancanegara. Nggak ada yang salah. Semua itu harus dilakukan. Tapi yang penting adalah yang kita lakukan, kita harus lihat apinya bukan abunya.
Kita lihat bagaimana budaya mancanegara berhasil menjadi budaya populer. Kita lihat caranya, lalu aplikasikanlah ke dalam konten keindonesiaan sehingga budaya Indonesia bisa setenar budaya mancanegara. Apa sih, kamu kan tadi cerita itu sangat amat keluar dari hati gitu kayaknya semuanya tuh ya. Kayaknya secinta itu gitu dengan budaya dan Indonesia. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu bangga gitu merepresentasikan Indonesia? Ini pertanyaan yang susah sebenarnya Mbak Oce. Tapi aku rasa satu hal, aku punya kesadaran seperti ini. Bagi aku, kita nggak bisa kita pungkiri kita sebagai masyarakat itu punya sebuah peran sosial. Peran sosial kita sebagai manusia untuk saling membantu, peran sosial kita sebagai bangsa untuk akhirnya juga mendukung satu sama lain. Dan nggak bisa kita pungkiri bahwa dalam konteks negara, kita nggak ngomong dalam konteks masyarakat universal ya, bukan dalam konteks masyarakat dunia, tapi dalam sebuah bangsa, kita punya tanggung jawab untuk bisa memastikan bahwa bangsa ini tuh bisa maju. Dan caranya adalah menciptakan identitas. Gitu. Bagi aku ada satu hal yang selalu bilang, loh identitas itu kan berarti mengotak-otakan dan akhirnya jadi membuat kita tuh jadi egois dibandingin identitas lain. Tapi enggak. Karena yang terjadi adalah identitas itu penting untuk justru sesuatu yang akhirnya membedakan itu penting untuk akhirnya kita pegang untuk akhirnya menjadi sebuah warna baru gitu. Selama identitas itu bukan dipakai untuk mendiskriminasi, identitas itu tidak dipakai untuk memarginalkan masyarakat lain, bagi aku identitas itu penting gitu. Aku nggak bisa membayangkan di tahun 2300 di mana seluruh masyarakat tidak memiliki keberagaman karena semuanya itu menganut prinsip manusia universalis yang bahkan nggak punya identitasnya. Bagi aku itu adalah sebuah imajinasi di mana saat itu kita nggak punya keberagaman lagi gitu. Nah, keberagaman itu penting dan keberagaman itu nggak hanya hal yang idealis, hal yang sifatnya itu hanya estetis, tapi ini punya dampak yang konkret. Ketika industri keroncong dan dangdut itu maju, yang maju itu adalah bangsa Indonesia. Karena hanya bangsa Indonesia yang bisa menciptakan alat-alat gamelan, hanya kita yang bisa bermain itu dengan baik. Karena kalau enggak kita kan pasti kalah berkompetisi dengan bangsa lainnya. Hanya bangsa Indonesia yang punya kemampuan yang lebih unggul dalam industri wasra seperti pembatik dan penenun. Dan kalau industri kita tidak merangkul mereka, ya nggak ada ya dampak ekonomi konkretnya nggak bisa muncul. Gitu. Jadi bagi aku kecintaan terhadap identitas dan juga terhadap budaya itu secara estetis, secara keberagaman dan juga secara ekonomi itu punya dampak material yang konkret. Jadi itu ya harus dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia sih. Wow, oke. Kecintaan terhadap identitas ya, bukan ingin membesarkan ego, tapi justru kadang dengan kita memahami dan meyakini identitas kita yang sebenarnya, memang kita jadi tahu di mana posisi kita dalam masyarakat, apa peran yang bisa kita berikan dan di mana impact apa yang bisa kita lakukan dan kontribusi ya. Kita jadi tahu kita harus kontribusi apa karena kita udah tahu kita nih siapa gitu. Jadi udah bisa ambil peran. Oke, terima kasih banyak Rifan. Dengan senang hati. Satu penutup boleh pendek aja, boleh dong kasih pesan buat teman berani yang muda-mudi ya, pesan untuk melestarikan budaya Indonesia. Silakan. Oke, buat teman-teman, kita harus sadar bahwa akan ada satu masa di mana seni budaya Indonesia bisa berjaya di tanah kita sendiri. Maka kita harus mulai bareng-bareng. Kita harus sadar bahwa dengan bergotong royong dan berjuang bersama untuk menciptakan karya dengan nafas keindonesiaan dan ada dengan komponen pengembangan yang tinggi, maka imajinasi kita dan mimpi besar kita akan terjadi. Dan kita harus meyakini itu karena nggak ada yang nggak mungkin. Karena banyak bangsa yang berhasil menciptakan budaya populernya dalam waktu yang sangat cepat selama itu dilakukan dengan ketulusan hati dan juga dengan gotong royong yang kuat. Jadi ya mulai sekarang kita kolaborasi bareng untuk bisa menggerakkan seni budaya Indonesia. Terima kasih banyak. Dengan senang hati. Terima kasih banyak buat teman-teman berani. Rifan, salam untuk teman-teman di Suara Gembira. Akan disalamkan. Terima kasih teman berani. Itu tadi spesial kain kembali ke akar budaya. Rifan Rahmat. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Hidupkan semua kesempatan bersama generasi kini.